Shalom semua dan selamat hari Minggu saudara. Selamat datang ke ibadah pada pagi hari ini. Semua yang daripada IPCC Induk maupun dari IPCC Summit. Saudara, walaupun kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya saudara, lawatan dan hadirat Tuhan pasti luar biasa saudara. Amin. Mari saudara, sebelum kita memuji Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tinggikan dan masyurkan nama Yesus yang luar biasa. Dan masa seterusnya saya serahkan kepada tim puji sembah kita untuk memimpin kita dalam hadirat Tuhan. Shalom semua. Shalom, shalom anak Tuhan. Shalom jemaat IPCC. Tidak kira anda di mana anda berada saat ini, kita sama-sama ingin memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Woo! Hey. Sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amen. Sebab Dia ciptakan semuanya. Ya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yeah. Semua sekali lagi sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Semua ready? Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeah. Woo! Amen. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan. Semuanya. Yeah. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Semua. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua katakan sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oke, semua sekali lagi angkat tangan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Semua. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin, yeah, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, yeah, haleluya, amin. Bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ya. Amen. Mari menyembah bagi Tuhan Yesus semua.
menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Semua ready? Kau yang hidup di dalamku, yang menjadikan kami lebih, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kuasamu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeah. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus kita. Dialah Tuhan yang ajaib, yang perkasa, yang hebat. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kamu kita terus sembah Tuhan saat ini, saudara. Come on. Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Ku pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kemuliaan Amen. besar maha agung. Yes, Lord.
kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Sujud di depan, sujud di depan tanganmu, taklukkan seluruh dalam tanganmu. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Yes Lord, yang mulia. Oh, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, kamu sembah Yesus. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Maka mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku menyembah, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus. Agunglah karya-Mu, Bapa. Oh, kamu sembah Yesus saat ini, saudara. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, hanya mulia bagi nama Yesus. Yesus, tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput. Yes Lord, dari karya kasih. Amen. Yang mulia bagi-Mu, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan,
bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi kami. Maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Semua kita nyatakan sama-sama, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Semua katakan sama-sama, kami memuji kebesaran-Mu, yes Lord. Ajaib, Kau ajaib Tuhan. Ajaib, kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Bisa lagi semua katakan sama-sama. Ajaib, kami memuji, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Kau ajaib, Yesus Kau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Haleluya. Sungguh Bapa, Engkau yang teramat besar dan teramat ajaib Bapa. Kami mengucap syukur atas kebesaran-Mu. Saudara, kita masih dalam penyembahan saat ini. Kita mau berdoa untuk semua pelajar kita dari USM dan UATM.
pada bulan ini mereka akan mengambil pemeriksaan. Kita percaya daripada Roma 9 ayat 16 bahwa semua waktu mereka pemeriksaan itu atas kemurahan hati Allah yang besar untuk semua pelajar kita ya. Mari kita arahkan atau siapa yang kamu kenal untuk semua pelajar kita saat ini, kita sebut nama mereka dan kita berdoa dan kita percaya bahwa pelajar kita akan mendapat hasil yang luar biasa karena Allah kita yang murah hati. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Kami percaya kasih karuniamu, kemurahan hatimu yang begitu baik akan menyertai semua pelajar kami USM dan UATM pada bulan ini. Mereka akan mengambil pemeriksaan ya Tuhan. Bapak, kami percaya anak-anakmu ini ya Tuhan akan mengalami kasih karunia dalam mereka mengambil pemeriksaan. Mereka akan melihat bahwa pertolongan Allah akan menyertai mereka. Amin. Berikan mereka ketenangan, berikan mereka kedamaian ya Tuhan atas segala usaha dan juga pelajaran yang mereka pelajari untuk mendapat hasil yang baik. Amin. Kiranya mereka mengandalkan Tuhan. Waktu mereka belajar, mereka melihat kasih karuniamu yang memampukan mereka untuk menjawab soalan dengan tepat dan dengan betul ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkarya dalam hidup pelajar kami saat ini. Kami serahkan dalam nama Yesus Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kami percaya semua pelajar-pelajar kita pasti akan diberkati dengan luar biasa, Pak Sersi ya. Ya, amin Pastor. Ya, shalom saudara dan selamat datang ke ibadah kita pada hari ini sekali lagi saudara. Saat ini kami ingin mengalu-alukan semua kedatangan tetamu baru. Saudara, kalau Anda merupakan kali pertama ikut ibadah kita pada pagi hari ini, Anda merupakan tetamu istimewa bagi kami. Jadi kami minta saudara untuk tulis sesuatu di chat live kita dan kami akan bersama dengan Anda dan mengenali Anda lebih lanjut lagi. Ya, untuk tetamu baru kami juga boleh scan QR code yang ada di screen Anda sekarang dan pastinya kami akan berhubung dengan saudara di sana. Terima kasih untuk semua jemaat dan juga semua tamu baru kami yang setia menonton kebaktian online kita pada pagi yang indah ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi Pak Sersi, kita lihat semua pengumuman yang ada pada pagi hari ini ya. Ya, benar Pastor. Ya, pertamanya saudara, kita ada satu program pemulihan perniagaan ya. Program pemulihan perniagaan akan diteruskan saudara. Bagi kita yang bisnis saudara, ini merupakan satu program bukan sokongan keuangan, melainkan saudara sebuah program pemuridan perniagaan di mana kita ada beberapa pribadi di gereja kita yang berpengalaman dalam perniagaan. Mereka akan membimbing Anda dan juga saudara memberikan nasihat pada Anda dan juga mereka akan bersama-sama berdoa dengan Anda dalam musim perniagaan yang mencabar ini saudara. Jadi saudara, bagi kita yang mau ikut program ini sila berhubung dengan Pastor RC. Bagi semua yang daripada IPCC Indo dan juga semua yang daripada IPCC Summit boleh berhubung dengan saya sendiri dan kami akan menghubungkan Anda kepada mereka yang akan membantu Anda dalam program ini ya. Harap maklum saudara. Ya, benar Pastor. Kita mau melihat pengumuman kita yang kedua. Ya. Pada minggu ini juga ya Pastor, kita akan ada pengkhotbah jemputan yaitu Pastor Zulika. Dan pada minggu hadapan juga kita akan ada pengkhotbah yaitu bersama Pastor Susan Hober sebagai pengkhotbah jemputan kita dari gereja di New Covenant Church dari Kuala Lumpur. Dan Pasti luar biasa. pastinya diberkati ya Pastor. Amin, Ya, amin. dan sama-sama saudara kita menerima berkat daripada pengkhotbah jemputan kita pada minggu ini dan minggu hadapan. Haleluya, harap maklum saudara ya, itu tentang pengkhotbah jemputan. Saudara, pengumuman yang terakhir pada hari ini adalah tentang saudara, tentang inspirasi Alkitab. Saudara, bagaimana kita cari jodoh? Pastinya cara? Alkitab Pastor. Haleluya, semua kaum muda, jangan lupa saudara, jangan cari jodoh dengan main mata atau dalam internet. Salah saudara semua itu. Kita ada caranya mencari jodoh. Amin. Melalui Alkitab saudara, sumber inspirasi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi saudara, kami juga telah mengikuti acara ini dalam YouTube kita saudara. Dalam Pastor Sam telah mengajar banyak tips-tips yang luar biasa saudara. Wah, pasti Anda akan diberkati saudara. Jadi jangan lupa, mari ikut inspirasi Alkitab ini saudara di saluran YouTube Sam Surendran saudara setiap hari Selasa jam 8 malam. Pasti Anda akan diberkati saudara ya. Jadi kami percaya
cari jodoh bukan dengan cara yang lain-lain tetapi dengan cara Alkitab. Haleluya. Ya, benar sekali Pastor. Bagi semua bukan muda-mudi saja digalakkan semuanya mengikuti pelajaran ini kan. Ya, kita mau memberi saat ini Pastor. Saudara, sebelum kita memberi, Anda juga boleh menghubungi ketua daripada summit itu Pastor Loges dan juga Pastor Elek untuk dana COVID kita yang memerlukan dana keperluan saat ini boleh menghubungi kami dana COVID dan juga waktu memberi saudara juga boleh memberikan yaitu 1/10 tuliskan dengan jelas dana bangunan, dana misi ke dalam uang pemberian saudara. Jadi kita boleh memberi dengan 3 cara yaitu online dan ATM dan juga cek kepada Excel Point Community Church dan juga secara Touch and Go. Jadi kita mau mengucap syukur atas uang pemberian kita pada pagi yang indah ini. Amin. Mari saudara kita siapkan hati saat ini, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Bapa kami yang sangat baik. Tuhan, kami tahu Kau selalu peduli dan memperhatikan kami. Tuhan, kami tidak perlu gentar walaupun di tengah-tengah musim pandemik. Kaulah sumber kami yang luar biasa Tuhan, yang tak pernah kekurangan kami Tuhan. Mari berkati umat-Mu pada pagi hari ini yang memberi. Biar kami memberi dengan sukacita karena Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau dalam pemberian kami pada pagi hari ini. Kiranya Allah berkati pemberian ini, lipat gandakan semua pemberian ini untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Kami serahkan Tuhan segenap pemberian ini dalam tangan kuasa-Mu dan semua yang siap memberi sama-sama katakan Amin. 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 Selamat memberi saudara dan Tuhan memberkati. Shalom semua jemaat IPCC yang dikasihi. Sudah lama kita tidak ketemu, tapi saya percaya kesatuan dan keakraban di dalam Kristus Yesus dan juga sesama saudara seiman tetap dikekalkan di masa-masa yang sangat mencabar ini. Ada beberapa hal yang saya selalu doakan untuk gereja dan jemaat. Saya doakan 3 hal biasanya. 1, saya doakan semua di dalam kesehatan yang baik, tidak terjangkit dengan COVID. 2, saya doakan supaya saudara punya ekonomi terpelihara biar besar cabaran yang kita sedang alami. Dan yang ketiga yang saya doakan adalah supaya setiap daripada saudara tetap tertanam dan kuat di dalam iman di dalam Yesus Kristus. Nah, sebab itu minggu demi minggu kita bawa acara ibadah online supaya saudara tetap terpelihara di dalam iman dan tidak tergoncang dengan berbagai cabaran yang kita hadapi. Hari ini, saudara, kita akan disajikan dengan satu firman yang pasti akan memberkati kita semua. Yang dibawa oleh hamba Tuhan jauh dari Kota Kinabalu, Sabah, yaitu Pastor Julika yang kita semua pernah kenal di mana beliau pernah melayani di gereja IPCC. Nah, saudaraku, Pastor Julika adalah pastor sidang Gereja Injil Sepenuh Mega ataupun dikenali sebagai GISM. Ia adalah sebuah gereja independen yang ditubuhkan pada awal tahun 2013 ya. Beliau telah ditemukan oleh Berita Baik Injil Kasih Karunia yang Murni pada tahun 2007 semasa bekerja di Saudi Arabia, saudara. Berita Baik Injil Kristus tersebut telah memerdekakan hidupnya dari pelbagai kepercayaan yang salah dan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan oleh kebenaran Injil Kasih Karunia itu. Beliau sangat rindu untuk melihat banyak orang dibebaskan dan mengalami kemerdekaan dan penerobosan
yang sama melalui kepercayaan yang benar tentang Tuhan oleh pemberitaan Injil kasih karunia yang radikal yang menjadi pusat pemberitaan message di gereja beliau itu. Beliau melayani bersama dengan suami tercinta, Pastor Jonison Potok, dan didukung oleh barisan pemimpin pengasas berserta seluruh jemaat GISM hingga ke hari ini. Pastor Julika dan Pastor Jonison telah bernikah selama 21 tahun dan diberkati dengan 2 orang anak perempuan yang cantik, Devona Lenora yang berumur 18 tahun dan Shannon Ilona yang berumur 16 tahun. Saya banyak kali juga melayani di gereja GISM di KK. Setiap kali saya pergi melayani di KK untuk sesuatu gereja, saya mengambil kesempatan untuk melawat gereja mereka dan melayani di sana juga. Dan ada keakraban yang luar biasa bersama dengan pemimpin di sana. Saudara, mari kita buka hati kita dan kita siap menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Julika. Mari kita tepuk tangan saudara dan sambut Pastor Julika untuk membawa firman Tuhan. Shalom IPCC, apa kabar Anda semua pagi ini? Salam kasih dan salam hormat dari GISM Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih kepada Pastor Sam yang telah memberi kesempatan berkat pada pagi ini untuk dapat melayani di IPCC melalui perkongsian firman Tuhan. Saya percaya setiap jiwa yang mendengar pada pagi ini disegarkan dengan pengharapan bahwa setiap orang yang menyesuaikan diri dengan rencana-rencana Allah adalah orang yang berkemenangan dalam Kristus. Selamat menikmati firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom, Pastor ucapkan terima kasih dan selamat datang sekali lagi bersama di dalam kebaktian online meneruskan siri pelajaran kita pada hari ini, sambungan daripada minggu ke minggu, dan hari ini adalah minggu yang keempat atau minggu yang kelima kita cover. I think it's the 4th week. Ya, minggu yang keempat atau minggu yang kelima. Pastor juga sudah lost track untuk minggu-minggu itu. Nah, pagi ini kita mau sambung satu tajuk. Seperti yang Pastor katakan mungkin minggu lepas Pastor ada katakan begini. Minggu depan mungkin kita akan teruskan dengan melihat apa perbezaan pengangkatan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Masih ingat itu kan janji Pastor? Jadi kita lihat pagi ini itu adalah tajuk kita. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk kita atau dengan kita. Oke, kamu boleh lihat itu di dalam paparan screen kamu. Kita mau menjawab persoalan ini menggunakan perkataan ini bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, adakah kedatangannya itu adalah untuk kita atau dengan kita? Kita akan menjawab soalan-soalan ini pada hari ini. Oke, lihat paparan seterusnya. Nah, jadi itu akan membawa kita untuk menjawab soalan itu tadi. Itu akan membawa kita kepada suatu persoalan yang lain. Yaitu kalau itu kita perlu jawab. Yaitu kedatangan Tuhan Yesus itu adalah untuk kita atau bersama dengan kita. Kalau kita perlu jawab itu, kita perlu tanya satu soalan yang lain. Soalan itu adalah apa yang ditunggu oleh orang percaya. Nah, di dalam paparan screen kamu boleh lihat itu apa yang sedang ditunggu oleh orang yang percaya. Yang pertama kita lihat di paparan itu, adakah kita sedang menunggu pengangkatan orang-orang kudus, yaitu kedatangan sesungguhnya Tuhan Yesus kembali untuk mengumpul kita bersama-sama dengan Dia, atau kita sebagai orang percaya sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Jadi kita akan terus melihat daripada beberapa bukti mana satu bahagian yang kita tunggu. Namun berdasarkan setiap firman yang sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu, kita sudah jelaskan itu bahwa kita sebagai orang yang percaya mengikut timeline yang sudah Pastor paparkan minggu lepas, kita hari ini hanya menunggu pengangkatan orang-orang kudus. Amin. Nah, walaupun itu sudah jawab duluan, kita mau, karena kita serius untuk belajar tentang kebenaran ini. Kenapa kita mengajar? Karena kita mau bersedia. Apa hal yang perlu ditunggu oleh seorang percaya yang sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat paparan slide yang seterusnya, slide itu mengatakan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang pengacau,
dan bukanlah Allah yang keliru, tetapi Dia adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kenapa kita mau melihat melihat di dalam firman bahwa sesungguhnya Allah itu bukanlah Allah yang keliru, dan karena Dia bukan Allah yang keliru dan dari Dia hanya datang damai sejahtera, karena terjadi kekeliruan yang agak besar bukan saja di kalangan bangsa Yahudi, tetapi juga di kalangan orang-orang percaya itu sendiri. Nah, kita mau lihat setiap firman karena Alkitab mengatakan bahwa di dalam 1 Korintus 14:33, baca 1-2 mula, dalam versi FVB kita baca. Karena Allah, sudah bacakah? 1-2 mula, baca lagi balik ke fase yang berhenti. Karena Allah tidak menghendaki kekeliruan, tetapi kesejahteraan, sebagaimana dalam semua jemaah orang saleh. Jadi sangat jelas di dalam ayat ini bahwa Allah itu bukan Allah yang keliru, sebab itu kekeliruan itu bukan datang dari Allah dan Dia tidak menghendaki sebarang kekeliruan kepada anak-anaknya. Sebab Dia adalah Allah damai sejahtera itu sendiri, Dia dipenuhi dengan sejahtera, dan sebagaimana kesejahteraan itu adalah Dia mau kesejahteraan itu memerintah di dalam kepercayaan kita, di dalam pemikiran kita, di dalam hidup kita dengan mempercayai hal-hal yang benar yang datang daripada Dia. Nah, kita bersyukur karena tidak ada kekeliruan di dalam firman Allah, dan kita bersyukur kenapa kita dapat mengharapkan suatu pengharapan yang ajaib tentang pengangkatan orang kudus ini, sebab Allah telah menyelamatkan kita dengan menghantar Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 2000 tahun yang lalu Dia datang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tujuan kita mengupas kebenaran-kebenaran ini karena sesungguhnya kuasa Injil, perbuatan ajaib, pengorbanan ajaib, penebusan yang besar yang Tuhan Yesus telah sempurnakan bagi kita, telah memberi suatu pengharapan yang luar biasa, sehingga Dia bukan hanya mengatakan aku telah selamatkan engkau, telah mengubah identitimu sebagai orang benar 2000 tahun yang lalu yang Dia lakukan, dan setiap orang yang percaya beroleh warisan itu. Dan Dia katakan, aku akan datang kembali menyambut engkau datang kepadaku. Itu adalah janji. Jadi kita sebenarnya sedang membahas atau meneruskan, mendengar, mempelajari suatu kebenaran bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki suatu penantian pengharapan yang indah dan bahagia buat setiap orang yang percaya. Nah, kita teruskan dan melihat paparan seterusnya. Di sana tertulis tentang kekeliruan orang Yahudi dan segelintir, walaupun itu bukan semua daripada orang Kristen. Dan kita tidak mau tersenarai sebagai orang percaya yang keliru itu. Amin. Kita belajar ini supaya kita bukan orang yang keliru, karena Allah kita bukanlah Allah yang keliru. Jadi Dia nyatakan dirinya dan seluruh kebenaran itu di dalam Alkitab, supaya kita dapat mempelajari, supaya kita dapat mempercayai hal yang benar, supaya kita mendapat pengharapan yang penuh sejahtera bagi kita. Jadi bila sejahtera memerintah, ketakutan tidak ada ruang untuk memerintah dalam hidup kita. Jadi bagi orang Yahudi, apakah kekeliruan yang mereka ada? Bagi orang Yahudi, mereka masih menantikan Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, dipenuhi dengan ratusan nubuat tentang Tuhan Yesus yang bahwa Dia akan datang, bahwa penyelamat itu akan datang, Mesias atau yang diurapi itu akan datang menjadi raja. Namun mereka terlepas kepada suatu kedatangannya yang pertama kali. Ketika Dia datang, Dia lahir sebagai bayi dan Dia mati di atas kayu salib pada umur ke-33 tahun untuk menjadi korban yang sempurna. Mereka tidak mengenal penyelamat itu atau Mesias itu sudah datang. Karena yang mereka harapkan itu bukanlah penyelamat yang mati di atas kayu salib. Dan sedangkan itu sudah juga dinubuatkan di dalam Alkitab. Mata mereka telah dibutakan untuk melihat akan hal-hal lawatan pertama Tuhan Yesus bagi menyelamatkan bangsa di mana Dia diutus. Tapi kita bersyukur karena penolakan bangsa Yahudi, keselamatan juga datang kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita semua. Jadi itu adalah kekeliruan yang pertama. Berarti bangsa Yahudi hari ini kebanyakan, walaupun sudah ada sudah juga ramai yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, namun kebanyakan daripada suku ini
masih menantikan kedatangan Mesias. Jadi apa yang mereka nanti-nantikan itu bagi kita yang kita tahu, bila Tuhan Yesus datang yang kedua kali, itu adalah penantian mereka yang mereka pikir itulah sebenarnya kedatangan yang sebenar. Sedangkan mereka sudah terlepas kedatangan yang pertama kali dalam hidup mereka. Nah, bagi orang yang percaya, apakah kekeliruan yang berlaku di dalam gereja atau mungkin kalaupun itu bukan semua, namun terdapat orang Kristen ataupun orang yang percaya yang mengabaikan ataupun hanya melangkau kalau dengar pengangkatan, oh itu tidak penting, atau mendengar topik itu dia hanya kasih limpas saja, orang Sabah bilang, atau kalau dia dengar tentang pengangkatan dia merasa bahwa ini biarkanlah, ini bukan penting. Jadi ada juga terdapat kalangan orang Kristen yang langsung tidak mempercayai kebenaran ini. Nah, itu sangat bahaya sekali. Bahaya kenapa? Karena orang yang tidak mempercayai suatu berita baik pengangkatan di mana ada waktu Tuhan datang untuk menyelamatkan sepenuhnya orang percaya dari muka bumi ini, mengeluarkan kita dari muka bumi ini. Berarti tidak ada pengharapan di dalam hati mereka yang mereka letak seperti itu. Tidak pernah mau look forward akan hal-hal yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap orang yang berharap kepadanya. Jadi kita akan lihat paparan slide kamu. Kalau perbezaan, kita mau melihat sekarang, apakah perbezaan di antara pengangkatan orang-orang kudus dan juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di muka bumi ini. Nah, di dalam paparan itu kamu nampak bahwa pengangkatan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah dua perkara yang berbeza. Boleh ulang itu 1, 2 mula. Dua perkara yang berbeza. Dan karena itu dua perkara yang berbeza, memang jelas bahwa ia bukanlah peristiwa yang sama di dalam Alkitab. Berarti ya dua peristiwa yang berbeza seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita akan mau melihat beberapa ayat untuk belajar tentang kebenaran ini pada hari ini. Oke, jadi kita lihat di dalam slide lagi, banyak kita hanya lihat-lihat paparan pada hari ini, dan apa yang kita akan belajar, apa yang kita akan lihat itu lebih kepada menjawab perbezaan hari ini. Dan mungkin untuk sharing atau khotbah pada minggu ini ya sangat singkat sekali, karena pastor mau kamu cuma menangkap ayat di mana dan apa perbezaan supaya kita bersedia untuk sambung pelajaran ini pada minggu depan. Kita tidak mau dia terlalu berat untuk banyak diingat, tapi paling pentingnya kamu akan mengingat ayat-ayat dia di mana merujuk perbezaan ini. Kenapa itu sangat penting, church? Kenapa itu sangat penting kepada kita sebagai sebuah gereja yang mau berdiri kuat atas dasar kasih karunia Allah? Karena kasih karunia Allah telah menyelamatkan kita. Kasih karunia telah nyata. Kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia. Janjinya mengatakan, aku akan kembali menyambut engkau datang kepadaku semula. Sebab dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi untuk bersedia untuk menyambut kita. Dan Roh Kudus dia hantar setelah dia bangkit dan naik ke surga. Dia hantar Roh Kudus. Kenapa? Supaya ada jaminan bahwa setiap orang yang percaya itu pasti akan mengalami pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang untuk melakukan perkara itu buat kita semua yang percaya. Amin. Jadi apakah perbezaan yang ketara? Nah, pertama, kalau pengangkatan itu, lihat kamu punya paparan itu. Pertama, kalau pengangkatan orang-orang kudus itu bertemu di udara. Kalau kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, itu adalah tentang setiap kita, orang-orang kudus yang telah diangkat bersama-sama dengan dia, akan kembali dengan dia ke muka bumi ini. Jadi kita akan lihat ayat-ayat itu yang kita akan baca bersama sebagai bukti. Kenapa? Sebab sebagai satu gereja yang bertumbuh, sebagai pribadi yang bertumbuh dalam pengertian akan Tuhan, semua pengharapan ini kita dipanggil untuk memberitakan berita baik ini kepada setiap orang. Berita baik keselamatan, tentang dosa ditamatkan, tentang pembenaran kita oleh kebangkitan Tuhan Yesus, dan bahkan ke suatu berita yang luar biasa, karena sementara
sementara kita dihina ataupun dianiaya karena iman kita semasa berada di muka bumi ini, kita ternanti-nanti kepada suatu pengharapan yang pasti. Bahwa setiap kita yang percaya akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita mau menjadi orang percaya yang tahu menjawab. Kita mau menjadi orang percaya yang kuat di dalam iman kita. Sehingga kita dapat mengajar, kita dapat memberi pengharapan kepada rakan-rakan kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada orang yang sesat, yang memerlukan penjelasan yang benar tentang firman Kristus. Amin. Jadi kita lihat paparan yang seterusnya. Di sini kita lihat yang pertama, pengangkatan dulu. Sebab tadi kan di dalam slide yang sebelumnya itu kita sudah lihat bahwa perbezaan yang ketara yang pertama adalah pertemuan di udara. Adalah tentang pengangkatan orang-orang kudus. Dan ketika Tuhan Yesus kembali, kita kembali dengan Dia. Jadi kita akan lihat untuk pengangkatan pengangkatan orang kudus, itu adalah tentang umat percaya bertemu dan disambut Tuhan di angkasa atau di udara. Nah, kita lihat ini adalah ayat yang sudah kita baca 4 minggu yang lalu. Dan kita ulang juga dalam minggu-minggu yang berlalu itu, karena disinilah dasar pengharapan kita. Kita ada cover dalam khotbah beberapa minggu-minggu yang lepas. Di dalam penjelasan itu bahwa buku Tesalonika, di dalam setiap pasal Rasul Paulus ada menyentuh tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali ke muka bumi. Dan di dalam ayat ini, di dalam Tesalonika itulah dia ada satu wahyu yang menjelaskan kepada kita sebagai orang yang percaya. Bagaimanakah bentuk kedatangan Tuhan Yesus itu dalam menyelamatkan kita, pengharapan yang kita nanti-nantikan, yaitu pengharapan penuh bahagia dan penuh berkat orang percaya. Kita baca bersama dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16 hingga yang ke-17. Baca, 1, 2, mula. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita ulang frasa yang terakhir. Frasa yang terakhir daripada ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi maksudnya apa? Berarti ketika pengangkatan berlaku, kita tidak akan pernah selepas itu, tidak akan ada pemisahan diri kita dengan Tuhan Yesus. Kemana-mana Tuhan Yesus berada, di situ juga kita berada dengan Dia. Berarti titik kekekalan kita berlaku setelah dan pada waktu pengangkatan itu berlaku buat setiap orang yang percaya. Haleluya. Itu adalah suatu pengharapan, penantian yang kita tunggu-tunggu, karena itu adalah pengharapan yang luar biasa. Jadi itu yang kita itulah bukti daripada kalau pengangkatan ia berlaku di mana? Suatu perbezaan yang ketara di antara pengangkatan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pengangkatan orang-orang kudus berlaku di udara, di angkasa. Kita menyongsong Tuhan di angkasa. Kita bertemu dengan Dia di angkasa. Dan kalau kamu masih ingat itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52 yang mengatakan bahwa orang yang akan mati akan terlebih bangkit dan diubah. Dan kita dalam sekelip mata juga, tubuh kita yang daripada boleh binasa ini berubah menjadi tubuh yang tidak binasa. Karena di dalam kekekalan tidak ada tubuh yang binasa boleh tinggal di kawasan yang kekal. Tapi Tuhan akan mengubah kita. Jadi puji Tuhan. Yang luar biasa dalam ayat 17 itu dia katakan, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Berarti kriteria untuk kita yang masih hidup, kriteria pengangkatan, kelayakanmu untuk diangkat pada waktu kalau kau masih hidup itu hanya kau masih hidup dan masih tinggal di bumi ini. Sebab kalau sudah meninggal lebih dulu, yang meninggal lebih dulu, yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Maksudnya mereka yang akan mengenakan tubuh yang binasa terlebih dahulu. Kemudian baru disusului oleh kita yang masih hidup ini. Dan kita akan diubah dalam sekelip mata dan kita akan
memakai tubuh yang tidak boleh binasa. Itulah penebusan mutlak yang terakhir yang berlaku kepada kita. Kita sedang menanti-nantikan itu semua. Oke, jadi itu tentang pengangkatan. Sekarang kita mau lihat, kita mau baca di dalam paparan screen kamu. Kedatangan kedua kali Tuhan Yesus. Itu adalah tentang umat percaya, yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan. Datang bersama Tuhan di bumi ini. Nah, kalau kita mau menjawab persoalan itu sangat penting untuk melihat firman-firman di mana ia ada bukti untuk menyatakan demikian. Nah, puji Tuhan karena tahun ini beberapa buku yang pastor pesankan untuk dibaca. Sebenarnya kita tidak pernah rancang bahwa kita akan cover topik ini pada tahun ini. Tetapi pastor percaya Roh Kudus tahu timingnya. Tuhan tahu timing yang tepat bila masa kita belajar tentang kebenaran ini. Ketika coronavirus melanda seluruh muka bumi, keadaan yang tidak normal menutup ataupun membungkus, memaksa kita untuk tinggal di dalam rumah, dan bahkan banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah berlaku sebelum ini mulai berlaku. Tetapi bagi kita itu bukan suatu yang perkara yang menakutkan telah datang di muka bumi, tapi untuk kita yang berpengharapan. Tuhan katakan, angkat kepalamu. Oh, karena penebusanmu sudah datang semakin dekat. Jadi mari bersama-sama menghidupi hari-hari ini, menantikan pengangkatan seakan-akan berlaku pada saat yang seterusnya. Kenapa harus ada attitude seperti itu? Supaya kita dapat memberitakan keselamatan Tuhan Yesus. Kita mengambil berat pemberitaan itu sangat penting. Baik itu pemberitaan di sosial media yang kita sengajakan, mungkin dengan kawan-kawan kamu, maupun di dalam keluarga kita yang ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, serius untuk mendoakan secara khusus. Pastor mau mendorong, kalau ada di kalangan jemaat JISM, di dalam keluargamu, baik itu isi rumah tanggamu atau adik-beradik atau keluarga yang besar, jika ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ambil keputusan dengan sengaja, mendoakan secara sengaja individu ini untuk pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja karena Roh Kudus pada hari ini tidak terbatas. Dulu pengerja itu sedikit, tetapi bila Roh Kudus sudah turun, dia boleh berada di mana-mana untuk menjamah hati orang, tapi dia memerlukan seseorang di muka bumi untuk bersetuju mendoakan. So, I believe, saya sangat percaya, pasti sangat percaya bila kita berdoa dalam roh. Bukan saja untuk membina kita, tapi kita mendoakan hal-hal yang hanya diketahui oleh roh itu. And I believe soul salvation, soul harvest adalah yang utama juga di hati Tuhan. Nah, kedatangan kedua kali Tuhan Yesus, baca semula dalam screen kamu. Itu kita boleh lihat pembacaan yang sudah pastor pesan dalam buku Zakaria itu. Wow, itu salah satu buku yang kita baca. Terdapat di sana tentang semua janji-janji ini. Dan mungkin kalau yang masih sedang membaca, mungkin itu akan membuat kamu begitu teruja sekali, Bang. Melihat bahwa wow, rupanya tersembunyi di sini kita tidak pernah lihat sebelum ini. Zakaria 14 ayat 4e, ayat yang separuh itulah diambil. Dan ayat ke-5b, kita baca bersama. 1, 2, mula. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Ayat 5b. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Lihat, nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah pun ditulis oleh Nabi Zakaria di dalam perjanjian lama. Jadi perbezaan pengangkatan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia akan mendarat, dia akan turun. Sampai di mana? Di Bukit Zaitun bersama dengan orang kudus menurut ayat-ayat di dalam Zakaria ini. Wow, jadi kita sudah ada bukti. Itu perbezaan. Satu, pengangkatan bertemu di udara. Kedua, kedatangan Yesus kedua kali adalah kita yang telah diangkat oleh Tuhan bersama-sama dengan dia akan kembali ke muka bumi untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Oke, kedatangan yang kedua kali, bukti lagi. Umat percaya datang bersama Tuhan di muka bumi. Wahyu pasal yang pertama ayat 7, baca 1, 2 mula. Lihatlah ia datang dengan awan-awan
Dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Wahyu 19 ayat 14, baca. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Wow, kalau kamu baca beberapa ayat sebelum ayat 14 dalam Wahyu 19, kalau kamu baca ayat 8 itu menjelaskan tentang lenan putih itu adalah perbuatan-perbuatan kebenaran orang-orang benar. Jadi itu semua yang dilakukan, dihadiahkan, pembenaran kita di dalam Kristus. Berarti lenan yang memakai kain lenan halus yang putih bersih, berarti itu merujuk bahwa pasukan yang di sorga itu yang mengikuti Tuhan Yesus adalah orang-orang kudus. Dia katakan mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Malaikat tidak pernah dikatakan untuk memakai lenan halus putih bersih. Selalu perkataan ini dirujuk kepada orang percaya. Jadi ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana kita akan datang bersama dengan Dia. Dia menunggang kuda putih, kita juga menunggang kuda yang putih. Dia di depan, kita di belakang Tuhan Yesus, datang bersama-sama dengan Dia. Wow, itu pemandangan yang luar biasa sekali. Itu adalah suatu penghiburan yang luar biasa sekali. Yang kedua, kita mau melihat apakah perbezaan yang ketara. Pengangkatan orang kudus berlaku sebelum penganiayaan besar. Kamu lihat itu di paparan screen kamu. Perbezaan kedua yang ketara adalah pengangkatan orang kudus berlaku sebelum penganiayaan besar. Walhal kedatangan kedua Tuhan Yesus berlaku selepas penganiayaan besar. Nah, apa ini penganiayaan besar? Nanti kemudian kita akan cover, tapi ada secara ringkas yang pasti jelaskan pada hari ini supaya kamu senang mengikuti dan memahami. Penganiayaan besar, apa itu penganiayaan besar? Baca di dalam screen bersama-sama, 1, 2 mula. Penganiayaan besar adalah tempo 7 tahun di mana Tuhan akan menyelesaikan disiplinnya terhadap Israel, kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa Israel, dan juga penghakiman terakhir ke atas warga dunia yang tidak percaya pada waktu itu. Ingat, pengangkatan akan berlaku sebelum penganiayaan besar. Berarti sebelum penganiayaan besar ini, pengangkatan telah terjadi. Sebab semasa penganiayaan besar yang berlaku itu sesuai dengan perkataannya, terjadi penganiayaan dan kesengsaraan yang besar di mana Antikristus memerintah pada waktu itu. 7 tahun kesengsaraan yang besar. Kamu boleh membaca itu di dalam buku Daniel. Nubuatan-nubuatan tentang masa-masa kesukaran, masa-masa kesengsaraan, masa-masa penderitaan yang tidak pernah berlaku di muka bumi ada ditulis di sana. Jadi ya berlaku selama 7 tahun. Namun kita bersyukur karena sebelum kedatangan Antikristus, sebelum penganiayaan besar, sebelum kesengsaraan besar ini berlaku, sebelum kesengsaraan yang tidak dapat digambarkan ini berlaku di muka bumi, Tuhan Yesus akan datang mengangkat orang-orang kudusnya. Haleluya, thank you Lord. Dan kepastian, kenapa kita begitu pasti? Dalam slide kamu itu kamu boleh lihat, kenapa kita begitu pasti? Pengangkatan itu akan berlaku sebelum penganiayaan yang besar. Kenapa kita pasti dengan janji Allah yang sedemikian? Kita lihat di dalam 1 Tesalonika, di dalam pasal yang kelima ayat 9 hingga yang ke-10. Baca 1, 2 mula. Allah memilih kita bukannya untuk mengalami kemurkaannya, tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mati untuk kita, supaya kita boleh hidup bersama-sama Dia pada waktu Dia datang kelak. Baik kita masih hidup, ataupun telah mati pada waktu itu. Sangat familiar itu ayat dengan kamu. Adakah itu suatu ayat yang seakan-akan biasa didengar? Benar sekali. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, sebelum pasal 5 itu, kan kita sudah baca ayat 16, 17, dan 18. Ketika sangkakala berbunyi dan penghulu malaikat itu bersorak, Tuhan sendiri akan turun
dan menyambut orang kudusnya di angkasa. Yang orang mati dalam Kristus akan diangkat terlebih dahulu, dan kita yang masih hidup dan masih tinggal di muka bumi akan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 10 itu menjelaskan demikian. Berarti rujukan kepada Yesus mati untuk kita, supaya kita boleh hidup bersama-sama Dia pada waktu Dia datang kelak. Baik kita masih hidup ataupun telah mati pada waktu itu. Berarti kedatangan Tuhan Yesus yang dirujuk dalam pasal 5 Tesalonika, 1 Tesalonika ini, ia berbicara tentang hal yang sama, tentang pengangkatan orang-orang kudus. Nah, berarti ini adalah suatu kepastian kita mengapa pengangkatan akan berlaku sebelum penganiayaan yang besar. Amin. Teruskan. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10 juga hal yang sama mengatakan hal ini. Kenapa kita pasti sebelum penganiayaan besar berlaku kita telah diangkat bersama dengan Tuhan? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wow, itu adalah penganiayaan besar, itu adalah pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Ia juga dikenali sebagai fasa kemurkaan Allah juga pada waktu itu. Oke, teruskan. Kita lihat berterusan seperti yang Pastor katakan, kita akan lihat banyak slide hari ini hanya untuk menjelaskan supaya kamu boleh tangkap apakah perbezaan yang nyata itu. Nah, kenapa kita pasti masih lagi menjawab beberapa ayat, kenapa kita sangat pasti pengangkatan itu berlaku sebelum penganiayaan yang besar. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 10. Baca 1-2 mula. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Berarti kenapa pengangkatan itu akan berlaku? 7 tahun kesengsaraan itu, selain antikristus memerintah, pencobaan yang berlaku di seluruh dunia, pencobaan yang berlaku datang atas seluruh dunia, dan kita juga menantikan Tuhan Yesus dan Dia akan mengangkat kita sebelum perkara ini berlaku, karena ini juga dikenali sebagai murka Allah yang akan datang. Jadi Dia akan keluarkan kita dari semua ini untuk bersama-sama dengan Dia. Demikianlah kita selama-lamanya bersama dengan Kristus. Berarti kekekalan kita mulai berlaku pada titik kita diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan terpisah dengan Dia lagi. Inilah penantian kita. Inilah pengharapan penuh bahagia. Inilah pengharapan penuh berkat orang percaya. Amin. Teruskan kita lihat, kita sudah selesai melihat tentang pengangkatan. Sekarang kedatangan kedua kali Tuhan Yesus yang kita mau belajar. Nah, kedatangan kedua kali Tuhan Yesus akan berlaku pada akhir masa penganiayaan atau kesengsaraan besar. Maksudnya setelah penganiayaan atau kesengsaraan besar itu berlaku, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kali di muka bumi ini. Yang Dia mendarat di mana itu menurut Zakaria? Di Bukit Zaitun. Dia datang dengan siapa menurut Zakaria? Dia datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Amin. Oke, terus. Oke, mari kita baca bersama kedatangan kedua kali Tuhan Yesus menurut ayat-ayat Alkitab. Ya, di mana kita boleh melihat tentang bukti bagaimanakah kedatangan yang kedua kali itu, yang menyatakan bahwa kita akan kembali bersama dengan Dia di muka bumi ini. Oke, baca 1-2 mula dalam Wahyu 19 ayat 17 hingga ke 19. 1-2 mula. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tenteranya. Nah, kita lihat ketika Tuhan Yesus kembali di muka bumi bersama dengan kita, orang-orang
orang kudusnya, bahwa semua ayat 19 itu mengatakan, dan aku melihat binatang itu. Siapa itu binatang itu? Antikristus yang memerintah selama semasa penganiayaan 7 tahun, penganiayaan besar, hidup kesengsaraan besar itu pada waktu itu. Dia dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda dan tenteranya. Pada waktu ini Tuhan Yesus datang. Dia bukan datang lagi sebagai domba yang menyelamatkan umat manusia. Dia datang untuk menjadi pemerintah yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ setiap ketidakbenaran itu akan dilumpuhkan dan akan diadili dengan benar. Jadi kita akan datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, yang ketiga, apakah perbedaan yang ketara di antara pengangkatan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Untuk pengangkatan, kalau kamu lihat paparan screen kamu, berarti semasa untuk pengangkatan itu adalah orang percaya diambil dari muka bumi ini, dikeluarkan dari muka bumi ini, diangkat dari muka bumi ini sebagai apa? Ya, sebagai tindakan penyelamatan Allah sendiri kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 3 mengatakan begini, dan jikalau aku pergi, kata Tuhan Yesus, serta sudah menyediakan tempat bagimu itu, aku akan kembali lalu menyambut kamu datang kepadaku, supaya di tempat aku berada, aku ini ada, di situ juga kamu ada. Wow, itu luar biasa. Hiburkan hati dengan ayat-ayat ini, bahwa ini adalah janji yang pasti buat kita yang percaya. Jadi pengangkatan, perbezaan dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, pengangkatan bagi orang-orang kudus itu adalah tindakan Allah menyelamatkan kita. Tindakan Dia mengeluarkan kita dari muka bumi ini supaya kita tidak melalui penganiayaan besar 7 tahun itu yang berlaku. Sebab Tuhan Yesus akan kembali 7 tahun selepas itu bersama-sama dengan kita untuk memerintah di bumi. Oke, sampai di situ saja untuk perkongsian hari ini. Pas mau kamu pulang, kamu paham timeline yang sudah kita belajar, bahwa bagaimana yang kamu dapat lihat, apakah pengharapan yang akan kita nantikan, apa pengharapan yang sedang kita tunggu-tunggu. Kita hanya tinggal menunggu pengangkatan. Pengangkatan itu adalah tindakan Allah menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari muka bumi ini supaya kita tidak melalui penganiayaan yang besar. Setelah 7 tahun itu, kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai panglima perang. Dia datang untuk mengadakan peperangan kepada setiap orang yang telah menantang dan tidak mempercayai Dia di bumi pada waktu itu. Itu adalah fasa-fasa yang tidak akan kita lalui karena kita akan kembali bersama dengan Tuhan selepas pengangkatan. Nah, mari kita baca ayat ini sebagai suatu ayat penghiburan kepada kita semua. Suatu ayat yang kalau boleh kita hafal. Ini bukan saja ayat untuk orang yang kehilangan orang tersayang pengharapan. Ini adalah pengharapan setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tutup dengan ayat ini dan kita akan sambung lagi minggu depan. Sebab ini masih agak beberapa yang perlu dijelaskan. Namun yang paling penting itu sudah jelas kepada kamu, bahwa setiap orang yang percaya menunggu pengangkatan. Pengangkatan itu tidak sama dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu jelaskan. Karena kita diangkat, ada 7 tahun penganiayaan besar. Selepas itu Tuhan Yesus akan kembali bersama dengan kita di muka bumi. Oke, mari kita tutup hari ini dengan pembacaan kita 2 ayat, 3 ayat yang terakhir sebagai ayat penghiburan, sebagai ayat untuk kita pulang dan mempersiapkan hati bahwa kita masih di dalam pelajaran ini minggu depan. 1 Tesalonika 4, 16 hingga 18. Baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain
dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Jadi dengan ayat penutup itu tadi, sila hiburkan orang di sebelah kiri dan sebelah kananmu, memperkatakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan, kita yang masih hidup, kalau pengangkatan itu berlaku dan masih ada di muka bumi, kita akan menyongsong dengan Tuhan di angkasa. Inilah pengharapan kita, bahwa kita akan diselamatkan dari murka Allah, kita akan diselamatkan daripada penganiayaan yang besar, kita tidak akan melalui kesengsaraan yang besar itu sebagai orang yang percaya, karena Tuhan akan mengangkat kita. Kemudian setelah 7 tahun itu berakhir, kita akan datang semula bersama dengan Tuhan Yesus, mendarat di Bukit Zaitun, dan seperti yang dijelaskan oleh Wahyu apa yang akan berlaku selepas itu. Namun kemenangan akan berpihak kepada Tuhan. Siapa yang boleh lawan Tuhan Yesus? Betulkah tidak? Ini manusia mau aja pandai-pandai mau lawan Tuhan. Anyway, we thank God that we know Him, dan kita terus berharap kepada pengharapan ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat melayani, selamat bersekutu dengan keluarga, selamat makan tengah hari, salam kasih dan cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya pasti kita telah diberkati dengan kesaksian firman Tuhan yang cukup jelas. Apakah bedanya itu pengangkatan dan apakah itu kedatangan kedua kali Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang dikongsikan oleh Pastor Julika, saya maukan firman ini menjadi pengharapan di hati saudara. Di masa-masa akhir ini kita melihat begitu banyak kesengsaraan, kita melihat begitu banyak kesusahan. Dan saudara, orang bertanya, apakah Pastor, inikah penganiayaan yang besar? Nah saudara, penganiayaan yang besar itu tidak akan terjadi. Ini bukan masa penganiayaan yang besar, saudara. Kenapa? Karena pengangkatan orang percaya mesti terjadi dulu. Jadi bila pengangkatan orang percaya terjadi, barulah saudaraku akan kita melihat penganiayaan yang besar itu. The Great Tribulation yang disebut dalam bahasa Inggris. Jadi saudaraku, apa yang dikongsikan oleh Pastor Julika tadi adalah perbedaannya antara pengangkatan dan kedatangan kedua kali sangat senang. Pengangkatan itu adalah saudaraku untuk Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Lihat saudaraku, kita dilepaskan daripada semua penganiayaan yang akan datang. Tetapi kedatangan kedua kali adalah Yesus datang sebagai satu penghakiman kepada bumi ini. Nah saudara, sebab itu di masa-masa susah ini saya mau saudara mendengar khotbah seperti ini. Supaya saudara dihiburkan, supaya saudara dikuatkan, supaya saudara jangan pikir, oh pastor ini COVID ini mesti penganiayaan yang besar. Tidak saudara, karena penganiayaan besar tidak boleh datang sehingga umat percaya sudah diangkat dulu. Saudara masih ada di bumi ini, saya masih ada di bumi ini, kita semua masih ada. Berarti saudaraku, penganiayaan besar itu tidak boleh datang. Saudara, satu hal yang saya mau saudara pegang sebelum kita berakhir adalah di dalam firman Tuhan, dalam Yohanes saudara pasal yang ke-14, di mana firman Tuhan tadi dibacakan oleh Pastor Julika ayat yang ketiga. Khususnya saya bacakan untuk saudara dan kita berakhir di sini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini adalah anugerah pemberian Allah yang cukup luar biasa. Dan janji Tuhan di masa-masa susah ini, Dia akan datang. Dia akan membawa kita semua. Jadi saudaraku, percayalah, berpeganglah kepada janji Tuhan. Dan marilah kita beriman bahwa Tuhan tidak lupakan kamu. Dia akan datang kembali seperti kekasih datang kepada seorang kekasihnya yang lain untuk mengambilnya. Itu janji Allah dan itu janji pengangkatan. Dan kita berserah kepada kemurahan dan rangkulan kasih Tuhan menjaga kita semua. Bapak berkati gereja, dan biar siapapun yang merasa takut, merasa tidak pasti akan masa depan, tetapi kami tetap dihiburkan, tetap diteguhkan dengan janji firman yang kami telah dengar hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan akan kembali dan membawa kami semua dalam pengangkatan yang indah. Terima kasih karena menjaga dan memelihara dan menompang kami di hari-hari yang susah ini. Karena kami tahu Tuhan tidak lupakan kami dan Tuhan tetap datang mengambil kami. Terima kasih, berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai, menjaga dan memelihara kita semua. Sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan kedua kali Yesus membawa kita semua. Haleluya,
Amin, amin saudara. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati.